makhluk gaib meminta bantuan manusia. Ustadz Syam, emang benar kalau yang seperti tadi yang saya acting tadi itu, ya kan ceritanya ada yang masuk. Kenapa sih Ustadz Maulana? Tapi tidak acting lagi kan? Enggak, tenang aman insya Allah. Tapi kalau kita suka lihat di tayangan-tayangan, tiba-tiba ada yang masuk, katanya tuh nenek moyangnya, atau enggak tuh katanya tetangganya, atau enggak orang yang pernah misalkan kecelakaan di daerah situ, gitu kan. Terus saya minta misalkan kuburan saya dipindahin, misalkan ngomong begitu-begitu gitu. Nah emang itu benar atau enggak? Pernah ada kejadian seperti itu nggak sih di zaman baginda Rasul? Dan kalau kita ngikutin permintaan makhluk tersebut, itu termasuk dalam golongan syirik atau enggak? Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustadz Maulana, Caca, Ustazah Lulung, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillah, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Kalau dikatakan mengikuti daripada apa yang diminta dari orang yang kerasukan ataupun pura-pura kerasukan, apakah bisa mengarahkan daripada kesyirikan? Kalau mengikuti permintaan jin, kalau mengikuti permintaan syaitan, sudah jelas masuk kesyirikan. Nah, ini bedakan ya. Kalau jelas mengikuti permintaan jin, mengikuti permintaan syaitan, minta dia suruh, oh kalau begitu kau bawa dulu makanan ke sini, ke pohon ini. Kalau begitu kau puasa dulu sampai waktu asar. Puasa apaan sampai asar gitu ya? Kau puasa dulu sampai waktu isya misalnya. Atau kau tidak boleh apa segala macam persyaratan diminta oleh jin atau diminta oleh syaitan, maka jelas kesyirikan. Jelas kesyirikan. Apalagi menyangkut daripada ibadah. Tapi kalau yang diminta oleh orang yang kerasukan, nah ini orang kerasukan ini harus diperiksa. Karena orang kerasukan kalau menurut psikologi itu adalah permintaan alam bawah sadar yang tidak bisa dia ungkapkan secara sadar. Mantap. Jadi kalau kalau kata-kata itu permintaan alam bawah sadar yang tidak bisa dia ungkapkan secara sadar. Jadi dia sebenarnya memang pengen hal tersebut, cuma nggak enak mintanya. Jadi harus kerasukan dulu baru minta. Pokoknya saya mau, saya penjaga, saya kakeknya, saya leluhurnya. Kalau kau tidak belikan ini anak handphone baru, saya akan datang terus. Sebenarnya dia yang pengen handphone baru sebenarnya. Dia yang pengen handphone baru, cuma tidak berani ungkapkan dia pengen handphone baru, subhanallah. Saya waktu handphone baru begitu juga? Tidak, waktu itu saya ditargetkan 10 juz. Kalau 10 juz, subhanallah. Tapi belum sampai 10 saya udah merengek. Jadi ternyata subhanallah kadang-kala ada orang yang punya ungkapan perasaan ketika dia ada kesempatan, dia seperti orang kerasukan, seperti orang kerasukan jin, lalu dia mengungkapkan semuanya, padahal itu adalah daripada alam bawah sadarnya yang menginginkan, sangat menginginkan hal tersebut. Maka subhanallah, kalau yang seperti ini kita bukan menuruti jinnya, kita bukan menuruti kesyirikannya, tapi kita menuruti permintaan orang tersebut. Misalnya ada orang tua, dia berat banget minta sama anaknya. Sebenarnya dia pengen sama anaknya sesuatu, tapi dia berat minta sama anaknya. Akhirnya pura-pura dia kerasukan atau memang kelihatan kerasukan. Ternyata itu permintaan orang tua tersebut. Kalau kita turuti ya anggap saja kita menyenangkan orang tua, bukan kita menyenangkan jin yang ada dalam orang tua, bukan. Tapi kita anggap saja menyenangkan orang tua tersebut. Misalnya saya mau kopi, bawain aja kopi. Itu bukan berarti kita kasih minum jin kopi, tidak. Tapi anggap saja dia emang lagi pengen minum kopi. Kecuali kalau kita tahu nih orang asam lambung nih, kalau dikasih kopi bahaya nih. Jadi jangan dikasih, subhanallah. Jadi yang tidak boleh adalah menuruti keinginan daripada jin ataupun syaitan. Kalau menuruti keinginan daripada orang yang sedang kerasukan atau pura-pura kerasukan, maka anggap saja kita sedang bersedekah pada orang tersebut. Bukan kita menuruti jin yang ada dalam tubuhnya, tapi kita sedang berbuat baik kepada orang tersebut. Siapa tahu ketika dikasih dia bisa sembuh, subhanallah. Akhirnya nanti kalau mau minta lagi, kerasukan lagi, minta lagi, kerasukan lagi, kerasukan lagi, minta lagi. Kalau ditanyakan apakah di zaman Nabi pernah kejadian tersebut, tidak ada yang berani seperti itu di zaman Nabi SAW. Jangankan di hadapan Nabi SAW, di hadapan Sayyidina Umar bin Khattab saja mereka tidak berani karena digenggam sama Nabi SAW. Bahkan ketika kejadian tersebut terjadi pada sahabat
Abu Hurairah, maka Nabi SAW mengatakan bahwasanya tangkap saja. Maka Sayyidina Abu Hurairah menangkap jin tersebut, lalu dilaporkan kepada Nabi SAW. Kata jin ini, lepaskan saya ajarkan kau doa, lepaskan saya. Jadi memang jin pada saat itu tidak berani kepada para sahabat Nabi SAW, apalagi kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahu ta'ala a'lam. Baiklah, jazakallah khair Ustadz Syam. Ustazah Lulung, Iya, sayang. Masya Allah, ada nggak sih amalan-amalan yang bisa kita kerjakan supaya kita tuh nggak digangguin sama jin gitu, atau nauzubillah min dzalik, supaya jin itu tidak bersarang di tempat kita, ya nggak Ustadz? Iya, betul, Maulana? betul. Ada nggak amalan-amalan? Kita coba ya, Ya, bismillah ya, sama bismillah. belajar. Mohon izin Ustadz Maulana dan juga Kakak Caca. Jemaah! Yeay! Oh, jemaah! Yeay! Alhamdulillah. Adakah menangkal jin yang memang mengganggu dalam diri kita atau dalam tubuh kita? Memang sih kadang-kadang kita juga nggak bisa selalu menyalahkan jin. Oh, nih aku malas sholat gara-gara gangguan setan. Lah, kitanya aja kali yang malas sholat, istilah bahasanya gitu ya. Jadi kalau emang menangkal, mari kita kuatkan iman. Gimana sih cara kita menangkal jin? Kalau dalam Al-Quran dinyatakan seperti ini pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma yanzagunnaka syaiton ya. Jika engkau sudah diganggu oleh setan dengan gangguan macam-macam, sedih, galau, kesel, nyalain Allah segala macam, dengan gangguan bahkan sampai kesurupan, maka wa imma yanzagunnaka minasyaiton nazgun fastaiz billah. Hanya satu yang Allah ucapkan di dalam Al-Quran tadi. Jika sudah mulai ada gangguan yang namanya tadi lah, caper lah, kesurupan segala macam, maka fastaiz billah, maka ucapkanlah ta'awuz kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tadi kita di awal diajarkan oleh guru kita kan, a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan makhluk yang kau ciptakan. Jadi memang makhluk itu ada yang baik, ada yang buruk. Jadi kalau tiba-tiba ada gangguan, untuk menangkalnya sebelum dia datang, kuatin dong iman, taklim. Namanya juga iman, ya kan? Yazidu wayan kusu. Iman di hati ini, kadang kita tuh cinta sama Allah, kadang sebel, putus asa. Nah, ini iman bisa naik, bisa turun. Maka jadidu imanakum, perbaharui iman kita. Iman saya, iman semua kita nih ya. Dengan apa? Bitaklim, di kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan kalimat, yaitu kalimat tauhid. Yang kedua dengan taklim. Kita kalau galau, ketemu sama teman-teman taklim, cerita, kemudian kita bertanya, berdialog sama guru-guru kita, tenang. Kenapa? Kalau kita datang taklim itu, nazalat alaihimus sakinah, akan turun di dalam diri kita itu sakinah, ketenangan jiwa. Jadi yang pertama, kuatin tauhid. Kedua, jangan lupa ta'awuz. Yang ketiga, cari teman-teman taklim. Ayo kita ngaji, ayo kita ini. Lah, kita sendiri ini. Tahu nggak pemirsa? Jika ada domba yang sendirian, maka dia akan gampang untuk diserang oleh serigala. Tapi jika itu domba itu beramai-ramai, maka serigala takut untuk mendekatinya. Begitu juga dengan kita. Kita harus benar-benar berjamaah, berkumpul. Bila perlu ya Pak Ustadz ya, makan berjamaah. Bahkan katanya nih, kalau kita makan berjamaah, itu dapat menghilangkan ain. Ini yang pertama. Sunnah ya? Sunnah Banget nih, ini kita bareng-bareng ya. Jadi kalau aku muji Kak Caca, misalnya, Kak Caca cantik, lupa pakai Masya Allah nih, lupa. Karena kita bisa makan bareng, itu air terhalang. Karena kita sunnah. Jadi banyak sekali amalan-amalan di mana kita persaudaraan, jangan sampai putus silaturahmi. Kedua itu tadi ta'awuz. Ketiga, jangan lupa kita namanya jaga tauhid. Bahkan Al-Baqarah ini dinyatakan, kalau kita baca 3 terakhir Al-Baqarah, dalam Al-Quran dinyatakan apa? Yakfihi minal karohat, bahwa kalau kita baca 3 terakhir daripada Al-Baqarah, cukup bagi diri kita dijaga oleh Allah dari hal-hal yang tidak disukai. Dan kalau kita masuk rumah, jangan lupa nih, Assalamualaikum, ketok-ketok pintu, Waalaikumsalam, jangan kom, lam, ada yang kayak begitu. Pas masuk, kum, lam, itu nggak ada artinya. Kita masuk harus dengan kalimat yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di dalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi enak. Ini masuk, asal masuk. Belum yang namanya kita duduk dulu di luar. Oke. Nah, Yama pasti udah nggak sabar kan karena pertanyaannya pengen dijawab. Makanya sekarang kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Yang pertama dari Instagram @septian8559. Assalamualaikum Ustadz, semuanya izin bertanya. Jika Ya. kita melewati sesuatu tempat terus tiba-tiba merinding, bulu kuduk berdiri, waktu itu saya sama teman saya, dia punya indera keenam katanya. Ada makhluk gaib di belakang saya, tapi saya nggak bisa ngeliat apa-apa. Tapi saya ngerasa merinding. Pertanyaannya, apakah memang orang bisa punya indera keenam untuk melihat makhluk gaib, Tat? Ya. Dan apa yang harus dilakukan kita ketika kita merasa merinding melewati sesuatu tempat? Terima kasih. Gimana nih Ustadz Syam? Saya bisa membuat Anda menangis ketika saya membawakan kisah. Anda menangis bukan karena
kisahnya saja, tapi karena cara saya membawakannya. Anda merinding bukan karena jinnya, tapi karena teman Anda nakut-nakutin Anda. Iya, benar juga ya. Baru saya mau denger, kirain mau dengerin cerita nih, kisah. Jadi kita kan jangan percaya sesuatu yang tidak Anda lihat. Artinya jangan menjadi gangguan bagi Anda sesuatu yang tidak Anda lihat. Selalu orang berpikir negative thinking gitu loh. Padahal kita diajarkan dalam Islam untuk berpositif thinking. Kalaupun ada makhluk, dan ada, pasti ada. Nggak usah ditunjukin ada di sini, nggak usah ditunjukin ada di belakangmu, enggak. Di mana-mana ada. Bahkan semua ini tanah ini pernah disujuti sama jin. Subhanallah. Jadi kita nggak boleh mengatakan oh di sini aman, di sini tidak. Pasti ada. Sudah yakini aja, pasti ada. Tapi pasti juga tidak bisa mengganggu. Pasti juga tidak akan pernah mengganggu kalau kita tidak mengganggu. Kenapa? Karena kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda sudah minta perlindungan sama Allah Subhanahu wa taala lalu masih takut, masih merinding, berarti Anda tidak meyakini doa perlindungan Anda. Berarti kita harus bertawud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau sudah merinding, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau paling singkatnya a'udzubillah, a'udzubillah, a'udzubillah. Udah. Jadi yang membuat Anda merinding bukan jinnya, tapi yang membuat Anda merinding adalah temennya. yang nakut-nakutin ini. Kayak kalau kita lagi nonton bioskop, ya kan itu kan ada sound systemnya, itu pakai riset, iya dong. Mana ada film horor cahayanya terang-terang pakai baju warna-warni, enggak dong, pasti kan gelap-gelap, hitam putih, abu-abu gitu. Jadi biar aduh udah deh, pokoknya itu it's all about your mind. Asik. Apa artinya itu? Semuanya tergantung pikiranmu. Masya Allah. Karena nenekku bertanya dong. Dong. Dia tidak tahu bahasa Inggris. Ayo teman about. Ustadz, izin ya Ustadz, ini ada pertanyaan berikutnya Ustadz. Iya. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya. Apa benar nggak sih bangsa jin atau makhluk halus itu bisa meminta roh kita untuk dibawa karena dia senang sama kita? Terima kasih Ustadz. Ini Ustadz Maulana kayaknya jawabnya harus Sembunyi dalam jin. tausiah deh. Soalnya kadang-kadang ada loh orang yang katanya pernah berhubungan, maaf ya, suami istri. Ya, betul. Tapi ternyata itu suaminya masih di luar kota. Tapi pernah kejadian kayak gitu. Allahu Terus Akbar. orang yang suka Itu cium-cium bau. namanya Gundurwo. Nah, atau ada orang yang suka cium-cium bau-bau bau itu. menyan, Bukan melati, bunga-bunga suka Bunga dicium-cium. kasturi, ya? Nah, terus jin yang ada di bunga itu jadi suka sama dia. Ada yang bilang gitu-gitu, bener nggak Ada sih karena Ustadz benda-benda Maulana? yang ada dia bawa. Betul. Bahkan ada yang diumpetin sama jin. Nah, Hilang. mohon tausiahnya Dibawa Ustadz. ke kotanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muksalminan tamlian martunis ninunis sununis saribunis sunuanis paliak tatiunis. Itulah nama-nama Ashabul Kahfi yang luar biasa. Dimohon dengan menyebutkan nama-nama Ashabul Kahfi sebagaimana Allah melindungi Ashabul Kahfi 309 tahun, setan tidak berani mendekatinya. Mudah-mudahan kita pun seperti itu. Amin. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah, berkaitan dengan adanya orang yang dibawa ke alam jin. Disukain sama jin. Disukai oleh jin, dibawa ke alam jin, diumpetin dan sebagainya. Mohon maaf tanpa menggurui. Yang jelas memang dunia jin itu ada. Ingat dunia jin itu ada. Bahkan kita punya di dalam Al-Quran dari 114 surah ada surah jin. Bahkan kita disuruh beriman kepada yang gaib. Itu memang benar. Dan dalam hal ini Rasulullah pernah dibawa ke alam jin. Karena penduduk jin itu mau masuk Islam, mau mendengarkan Al-Quran. Pernah jin itu mohon maaf membawa seseorang untuk berkomunikasi. Itu bisa jadi. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan ada 3 penyebabnya. 1, karena dia disenangi jin, betul. Dia disenangi oleh jin karena berbuat sesuatu yang membuat jin itu senang padanya. Suka tidur telanjang. Tidak boleh tanpa busana. Itu akan dipandang. Betul kata Ustaz Sam. Dia melihat kita tapi kita tidak bisa melihat dia. Ingat, jin itu tidak bisa dilihat karena makhluk gaib. Nah, dalam hal ini kalau ada orang yang bisa melihat makhluk gaib, berarti dia bermasalah. Ada hal gaib juga dalam badannya dia. Iya, Jadi itu. bukannya hebat itu ya? Sebenarnya kekurangan. Ah. Sebenarnya kekurangan. Dan yang kedua, betul kata Bunda Lulung, bagus tadi tausiahnya. Karena kurangnya iman. Iman. Ketika orang kurang iman, itu suka ngelamun,
Makanya ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketika orang tenang, banyak zikir, ibadah, itu ruqyah yang terhebat adalah salat. Ruqyah terhebat baca Quran. Itu ruqyah terhebat itu. Bahkan penangkal penyakit yang terhebat adalah sedekah. Harusnya dia diserang, tapi karena dia rajin sedekah, tidak sampai ke dia. Tidak sampai, karena ada sedekahnya, ada amalannya. Itu terlindungi. Oh, sedekah itu penolak bala. Salah satunya termasuk itu. Apalagi? Karena tadi dia disukai karena melakukan hal-hal yang membuat jin suka sama dia. Contohnya. Yang tadi tuh, yang telanjang lah, Keluar dari apalah. kamar mandi nggak pakai baju. Bahkan mohon maaf ya, kencing di lubang-lubang. Itu nggak boleh. Jangan sampai itu tempat bersarangnya jin. Atau membuang air panas sembarangan. Atau menyimpan tulang-tulang makanan, ikan dan sebagainya, tulang-tulang ayam, daging. Itu di dalam rumah nggak boleh. Harus dikeluarin. Atau memasukkan kain, ingat ya. Memasukkan kain baju yang dijemur di sore hari sudah maghrib dimasukin. Itu ikut jin masuk ke dalam. Oh nggak boleh. Nggak boleh. Kalau sudah maghrib tidak boleh lagi masuk. Terus jadi jemuran kalau masih maghrib gimana? Nggak Biarin bisa. aja. Makanya sebelum maghrib masukin. Cepat, Ya. Habis asar masukin cepat. Tapi kalau udah isya nggak boleh juga. Nggak boleh. Jangan udah maghrib aja nggak boleh. Apalagi isya. Kirain nggak boleh. Termasuk Loh. tutuplah jendelamu, Kan ini pintu-pintumu di pertanyaan. maghrib. Iya. Karena pada saat mega merah atau maghrib itu karena di situ tempat lalu lalangnya jin. Oh gitu. Tapi Ustadz, kalau Ustadz tuh bisa nggak sih ngomong sama itu jin? Saya enggak. Kalau Ustadz lu bisa? Enggak. Katanya ada orang yang bisa ya? Enggak. Kalau Emang ada- kenapa sih ada yang mau ditanyakan? Ya enggak kan katanya ada orang yang bisa gitu, ada yang bisa berkomunikasi sama jin gitu-gitu gimana? Hati-hati. Nggak kaget juga, bagus ya. Gimana Ustadz? Mau Menurut tahu. Ustadz itu mau tahu. Ada nggak orang yang bisa berkomunikasi dengan jin? Ada nggak ya? Makhluk gaib? Setelah yang satu ini kita bahas. Jangan tanya saya ya. Silakan. Jamaah, Alhamdulillah. Nggak bisa dibahas sekarang aja? Boleh.